Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Angelina, NIM 203110128 dari tingkat 1A, Prodi D3 Keperawatan Padang. Kali ini saya akan menampilkan video praktikum anatomi dan fisiologi sistem perkemihan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan dosen pembimbing Ibu Imetri Lydia Eskep Engkep. Sistem perkemihan merupakan sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem perkemihan terdiri atas 2 ginjal, 2 ureter, 1 kandung kemih, dan 1 uretra. Sistem perkemihan juga merupakan suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dan menyerap zat-zat yang berguna bagi tubuh. Zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh akan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Struktur dari sistem perkemihan ini yaitu pertama 2 ginjal. 2 ginjal ini akan menghasilkan urin. Yang kedua yaitu 2 uretra yang menyalurkan urin dari ginjal menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga yaitu 1 vesika urinaria atau kandung kemih, yaitu tempat disimpannya urin sementara, dan 1 uretra yaitu tempat dikeluarkannya urin dari vesika urinaria. 1 ginjal. Ginjal pada manusia berjumlah sepasang, yaitu sebelah kiri dan kanan, di mana ginjal sebelah kiri lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Letak ginjal yaitu di belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum, di kedua sisi vertebra lumbaris 3 dan melekat langsung pada otot dinding abdomen. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah, di mana di bagian atasnya terdapat kelenjar adrenal atau disebut juga dengan suprarenal. Untuk ukurannya, ginjal memiliki panjang sekitar 6-7,5 cm dengan tebal 1,5 sampai 2,5 cm dan berat sekitar 2 gram. Ginjal dilapisi oleh selaput tipis yang bernama capsula renalis. Ginjal dilapisi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang bernama korteks dan lapisan dalam yaitu bernama medula. Unit fungsional dasar ginjal disebut dengan nefron yang memiliki jumlah lebih dari 1 juta buah pada setiap ginjal manusia. Nefron ini berfungsi sebagai regulator air dan cairan larut lainnya, terutama elektrolit dalam tubuh manusia, dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang diperlukan oleh tubuh. Sedangkan molekul dan cairan yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dibuang atau dikeluarkan, di mana hasil akhirnya kemudian disekresi yang disebut dengan urin. Nefron tersusun atas. Yang pertama yaitu glomerulus atau badan Malpighi. Glomerulus atau badan Malpighi merupakan gulungan kapiler yang terletak di dalam kapsul Bowman yang menerima darah dari arteri aferen dan meneruskan ke sistem vena melalui arteri eferen. Fungsinya yaitu tempat terjadinya filtrasi. Yang kedua yaitu kapsul Bowman. Yang ketiga yaitu tubulus proksimal. Tubulus proksimal ini berhubungan langsung dengan kapsul Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 nanometer. Fungsinya yaitu tempat reabsorpsi dan beberapa sekresi. Yang ketiga itu lengkungan Henle. Lengkungan Henle berbentuk lurus dengan segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Fungsinya itu tempat penyeteran dan pemekatan urin. Yang ketiga yaitu tubulus distal, itu bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan letaknya yaitu jauh dari kapsul Bowman.
dengan panjang 5 mm. Fungsinya yaitu sebagai tempat reabsorpsi dan lebih banyak sekresi. Dan terakhir yaitu tubulus collectivus. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama yaitu korteks atau kulit ginjal. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas untuk menyaring darah, disebut juga dengan nefron. Di mana di dalam nefron ini mengandung kapiler-kapiler darah yang menggumpal yang disebut dengan glomerulus. Setiap glomerulus dikelilingi oleh kapsul Bowman. Gabungan antara glomerulus dan kapsul Bowman ini disebut dengan badan Malpighi. Proses penyaringan yang terjadi pada badan Malpighi yaitu antara glomerulus dan kapsul Bowman, di mana zat-zat yang terlarut dalam darah akan masuk ke dalam kapsul Bowman, kemudian akan menuju pembuluh yang terdapat di dalam medula atau sumsum ginjal. Yang kedua yaitu medula atau sumsum ginjal, di mana terdapat badan-badan yang berbentuk kerucut yang disebut dengan piramid renal, yang dasarnya menghadap ke arah korteks dan puncaknya atau disebut juga dengan papilla renalis atau apex menghadap ke bagian dalam ginjal. Piramid dengan jaringan korteks disebut juga dengan renal lobe atau lobus renal. Piramid antara 8 hingga 18 jumlahnya tampak bergaris-garis karena adanya berkas pembuluh paralel yaitu tubuli dan ductus glycogentes. Antara piramid pada jaringan korteks disebut dengan renal columns atau kolumna renal. Di sini terdapat banyak pembuluh-pembuluh halus. Di dalam pembuluh-pembuluh halus ini terangkut urin yang merupakan hasil penyaringan dari darah yang dilakukan oleh badan Malpighi dengan berbagai proses. Ketiga yaitu pelvis renalis atau rongga ginjal, yaitu ujung dari ureter yang berpangkal pada ginjal, yang berbentuk corong yang lebar. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis ini memiliki cabang 2 hingga 3 yang disebut dengan kalis mayor. Kalis mayor ini bercabang pula atas beberapa kalis minor, yang menutupi papilla renalis atau puncak dari piramid. Nantinya, papilla renalis ini akan menghasilkan urin yang ditampung oleh minor calyx. Kemudian diteruskan ke mayor calyx dan diteruskan ke pelvis renalis dan diteruskan ke ureter dan berakhir dengan ditampung oleh vesika urinaria atau kandung kemih. Selanjutnya itu fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu mensekresi zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen seperti amonia. Yang kedua yaitu mensekresi zat-zat yang dalam jumlah banyak atau berlebihan seperti gula dan vitamin, dan zat-zat yang berbahaya seperti obat-obatan, zat pewarna, dan bakteri. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan air dan cairan dengan cara osmoregulasi. Yang keempat yaitu mengatur tekanan darah pada arteri dengan cara yaitu mengeluarkan asam atau basa yang berlebihan. Selanjutnya yaitu peredaran darah pada ginjal. Ginjal mendapatkan darah dari aorta abdominalis yang memiliki cabang yang disebut dengan arteri renal. Arteri renal ini memiliki cabang lagi menjadi arteri interlobulis yang nantinya akan menjadi arteri aquata. Arteri interlobulis ini memiliki cabang lagi menjadi kapiler-kapiler yang menggumpal yang disebut juga dengan glomerulus. Glomerulus yang dikelilingi oleh kapsul Bowman. Nantinya kapiler-kapiler darah yang meninggalkan kapsul Bowman akan menjadi vena renalis yang masuk menuju vena cava inferior. Selanjutnya yaitu persarapan pada ginjal. Ginjal mendapatkan persarapan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk pada ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk pada ginjal. Anak ginjal atau disebut juga dengan kelenjar adrenal merupakan hormon buntu yang menghasilkan dua hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kedua yaitu ureter. Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Dinding ureter terdiri atas 3 lapis. Yang pertama itu lapisan luar, tersusun atas jaringan ikat atau jaringan fibrosa.
Yang kedua tuh lapisan tengah tersusun atas otot polos, dan yang ketiga tuh lapisan dalam tersusun atas lapisan mukosa. Pada dinding ureter ini terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Adapun fungsi dari ureter ini yaitu pertama, menyalurkan urin dari ginjal menuju vesika urinaria. Yang kedua, ureter memasuki dinding vesika urinaria secara serong sehingga ketika vesika urinaria penuh, maka urin tidak dapat kembali. Yang ketiga yaitu vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih ini berbentuk seperti buah pir atau candy yang terdiri dari fundus dan juga bladder neck. Vesika urinaria ini terletak di dalam panggul di belakang simfisis pubis. Di daerah segitiga yang terbentuk dari 2 lubang ureter dan juga 1 lubang uretra, ini disebut dengan daerah trigonum vesika urinaria. Vesika urinaria ini juga memiliki 2 sphincter, yaitu sphincter internal dan juga sphincter eksternal. Vesika urinaria juga merupakan kantung dengan otot polos dan berfungsi untuk menampung air seni atau urin yang jumlahnya berubah-ubah karena kandung kemih yang dapat mengembang dan mengempis. Lapisan pada vesika urinaria ini ada 4. Yang pertama yaitu lapisan bagian luar atau peritoneum, yang kedua yaitu tunica muscularis atau lapisan otot, yang ketiga yaitu tunica submucosa, dan yang keempat yaitu lapisan mukosa atau bagian dalam. Fungsi dari vesika urinaria ini yaitu yang pertama sebagai tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dalam tubuh, yang kedua yaitu dengan terisinya vesika urinaria maksimal itu 500 cc, maka otot detrusor akan berileks sedangkan otot polos sphincter akan berkontraksi untuk mempertahankan kontinen. Pada wanita, vesika urinaria ini terletak di antara vagina, ureter, dan simfisis pubis. Keempat, uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih atau vesika urinaria dengan bagian tubuh luar manusia. Fungsi dari uretra ini yaitu sebagai saluran penghubung baik pada sistem ekskresi atau kemih dan sistem seksual. Pada laki-laki berfungsi juga pada sistem reproduksi yaitu saluran pengeluaran air mani. Juga merupakan saluran yang berjalan dari leher vesika urinaria ke lubang luar atau disebut juga dengan meatus uretra. Meatus uretra ini merupakan lubang tempat dikeluarkannya urin yang terdiri dari serabut otot yang melingkar dan membentuk sphincter uretra. Uretra juga dilapisi oleh lapisan mukosa. Uretra pada wanita memiliki panjang sekitar 2,5 cm sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada laki-laki yaitu memiliki panjang sekitar 20 cm dan berakhir di akhir penis. Uretra pada laki-laki lebih panjang dibandingkan uretra pada wanita, sehingga wanita lebih berisiko terkena infeksi saluran kemih atau infeksi kandung kemih. Pada laki-laki, uretra terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu pars prostatica, yaitu terletak di sebelum kelenjar prostat. Yang kedua yaitu pars prostatica, yaitu terletak pada kelenjar prostat. Yang ketiga yaitu pars membranosa. Keempat, pars spongiosa. Pembentukan dan ekskresi urin. Yang pertama itu sifat fisik urin, yaitu 1. Jumlah ekskresi urin dalam 24 jam sekitar 1500 cc tergantung dari asupan dan faktor lainnya. Yang kedua, warna urin yaitu bening kuning muda. Yang ketiga yaitu bau urin yaitu bau amonia. Yang keempat yaitu reaksi urin yaitu asam. Adapun komposisi dari urin yaitu 95% sampai 96% itu air, 4% itu benda padat seperti organik, contohnya ureum, asam urat, dan kreatin. Untuk anorganik seperti natrium, kalium, magnesium, klor, dan lainnya. Yang kedua yaitu pigmen seperti bilirubin dan orobin. Yang ketiga yaitu hormon. Yang keempat yaitu toksin. Kedua, proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan.
terjadi di badan Malpighi. Darah yang masuk ke ginjal melalui arteri renal disaring di glomerulus. Penyaringan ini menghasilkan dua zat, yaitu zat bermolekul besar beserta protein akan mengalir di pembuluh darah, sedangkan sisanya akan bertahan. Zat hasil penyaringan ini disebut urin primer. Urin primer nanti akan masuk ke kapsul Bowman. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Setelah disimpan di kapsul Bowman, urin menuju saluran pengumpul. Zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam akan diserap oleh tubulus contortus proximal. Di proses ini menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga, proses augmentasi atau pengeluaran zat. Urin yang sekunder akan mengalir ke tubulus contortus distal. Di sini, urin sekunder akan melalui pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Selanjutnya terbentuk urin yang sebenarnya. Urin yang akan mengalir dan berkumpul di tubulus collectivus, kemudian dialirkan ke rongga ginjal. Urin akan dialirkan ke dalam kandung kemih oleh ureter hingga mencapai jumlah tertentu. Jika kandung kemih penuh, urin akan dikeluarkan dalam tubuh melalui uretra. Mikturisi. Mikturisi merupakan proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Proses mikturisi ini ada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu kandung kemih yang terisi secara progresif hingga ketegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai batas ambang normal. Pada keadaan ini akan meletus pada tahap kedua. Tahap yang kedua yaitu adanya refleks saraf atau refleks Mixi yang akan mengosongkan kandung kemih. Pusat saraf Mixi itu terdapat pada otak dan spinal cord atau tulang belakang. Sebagian besar pengosongan di luar kendali, tetapi pengontrolan dapat dipelajari dan dilatih. Sistem saraf simpatis, di mana impuls akan menghambat vesicula urinaria dan gerakan sphincter interna, sehingga autodestrusor akan relaksasi, sedangkan sphincter interna akan berkontraksi. Namun pada sistem saraf parasimpatis, destrusor akan berkontraksi, sedangkan sphincter interna akan berelaksasi, sehingga terjadi proses mikturisi. Sekian pada video kali ini, maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.